Saya sebagai penulis naskah dan saya sebagai pemain peran utama Pak Brata dan sutradara di bidang anak saya. Ya, Teater Rano dulu ini ya itu lahir sudah dari 2001. Awalnya lahir di Gedung Angkatan Darat Koterem, Pos 3 Pelabuhan. Terus waktu pandemi kita pindah sini dan Teater Rano itu sudah jadi yayasan yang dipimpin Bapak Suhud Ali Nudin, DPR DKI, ya itu sudah jadi yayasan. Tapi bagaimanapun Teater Rano di bawah binaan Sudin Jakarta Utara dan Teater Rano itu dari umur 7 tahun sampai 70 tahun. Jadi saya tidak memandang yang kaya yang cantik ketemunya di jalan sampai bertahun-tahun masuk di Teater Rano. Dan ciri khas Teater Rano ini gratis ya, cuma pendaftaran dikenakan 500.000 seumur hidup, tapi makan minum kopi gratis, Padi bawa nasi dan semua ini ada yang bawa lauk. Ini hanya mencari persaudaraan yang lain batin, guyup dan rukun, itulah coba. Ya, naskah ini judulnya Karma ya. Saya menceritakan tentang seorang pelaut ya. Pelaut itu hobinya garis besarnya itu kan mabuk ya, main perempuan ya. Tapi pada suatu saat ini ada kendala di rumah tangga. Saya seorang Brata yang menginginkan keturunan, tapi ternyata Samira tidak bisa memberi keturunan. Sudah cek dokter, tapi akhirnya Samira yang bukan mandul, justru yang mandul Brata. Nah, itu. Jadi pada waktu saat berlayar, kapal pesiar saya itu kena badai. Terombang ambing hancur. Ini si ada 2 pelacur itu, si Pradina sama si Ramona itu kejebur laut, nggak selamat. Saya kena besi, akhirnya pulang-pulang saya sudah di lumpuh pakai kursi roda. Jadi itu yang dimaksud karma. Orang menanam kejahatan pasti dapat kejahatan, orang menanam kebaikan insya Allah akan mendapat kebaikan. Itu falsafah leluhur kita. Ya, ini saya sampaikan adalah ya, kelakuan itu kan bukan contoh yang baik ya. Dan saya di sini hanya memerankan aktor saya, memerankan peran saya sebagai Brata. Ya, saya harap sih tidak terjadi sama rumah tangga yang lainnya ya. Iya. Apa hanya sebagai contoh saja. Sebelumnya tuh saya di Raminten. Ya, kita ini dia juga sebagai ajudan di drama saya judul Raminten. Waktu itu perannya jadi Darsi. Tapi Darsi itu seorang pejuang. Tapi ini berbalik, perjuangan untuk merusak rumah tangga orang. Jadi bisa kontras ya. Tapi ini kan sebagai contoh. Mudah-mudahan nggak seperti itu sih. Namanya kan Rozi ya. Mudah-mudahan ini hanya memberi contoh tadi, memberi apa itu makna, memberi pesan moral pada penonton, intinya itu. Di zaman tahun milenial ini semua teater itu tidak ada pemain-pemain yang semua ini. Semua remaja, bahkan tadi ada pengamat sampai heran, ibu-ibu yang semangatnya ada ini cuma di Teater Rano. Mas Boneng pernah ke sini, adiknya Mas B.S. Renda, Mas Bejo, Sugianto juga sini. Karena apa? Di sini itu satu, kalau dilihat teater itu nggak ada duitnya, dari mana? Sudin ini cuma membantu untuk pembinaan aja kurang lebihnya 12 juta ya, itu setahun sekali ya. Itu Sudin, itu kalau lolos kurasi. Ya, tapi nanti kalau menang kan ada hadiah-hadiah. Tapi bukan itu yang saya cari. Satu kepuasan batin. Karena saya dari kecil berkarya dan saya ini pernah kuliah di KJ tahun 1982. Itu sudah pesan yang sangat saya harapkan. Mudah-mudahan pemerintah itu menengok, tidak keliru semua sanggar yang nggak populer itu dirangkul. Dan keadaannya bagaimana? Satu, dikasih fasilitas. Kalau ada pementasan gedung nggak nyewa, ya. Terus ada dana pembinaan untuk pementasan, itu aja.
Kalau itu terjadi di saat ini, semoga orang-orang seni, mau lukis, mau teater, mau beroperasi itu akan menjadi suatu budaya, kasanah budaya yang bisa dinilai orang luar. Itu aja, Mbak. Menjaga kerukunan bangsa.